Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Bapak dan Ibu. Kita ketemu lagi untuk pertemuan kita yang ketiga hari ini ya, Ibu ya. Ya, Bu. Semua sehat walafiat. Karena kita akan masih akan tetap bersama sampai 7 hari ke depan lagi. Jadi semua harus tetap semangat. Semangat, Bu. Semangat Bapak Ibu ya. Semangat Bu. Bagaimana aktivitas kita kemarin, materi-materinya masih ada yang perlu kita diskusikan tentang materi yang kemarin, tentang peran masing-masing kepala sekolah, peran kepala sekolah, guru dan pengawas dalam penerapan kurikulum sekolah penggerak ini. Ada yang perlu kita diskusikan? Mungkin ini Bu, kalau terkait dengan peran pengawas terhadap kita, kira-kira gimana Bu? Oke, nah peran pengawas itu tentunya pengawas ini harus, karena fungsinya sesuai dengan fungsinya adalah sebagai supervisor, sebagai pembina sekolah, maka harus mendampingi sekolah untuk kemudian memastikan penerapan sekolah ini berjalan sebagaimana mestinya. Oke, Bu Endang, ada yang perlu kita diskusikan tentang ini yang kemarin? Kalau iya, tidak Bu, ada, ya. Saya mau bertanya sedikit juga, Bu. Ya, Ibu. Ya, Dinas Pendidikan itu apa perannya di sini nanti, Bu? Kayaknya saya kok belum melihat peran yang sangat penting dari Dinas Pendidikan terhadap program sekolah penggerak. Baik, Bu Endang. Pertanyaan yang menarik sekali dari Bu Endang. Nah, pertanyaan ini kita kaitkan dengan aktivitas kita selanjutnya. Jadi aktivitas kita selanjutnya ini adalah kita akan menganalisis pemangku kepentingan. Kita akan menganalisis siapa-siapa saja yang menjadi pemangku kepentingan dalam mensukseskan kurikulum sekolah penggerak ini. Nah, jadi Bapak dan Ibu, saya sudah tampilkan slide-nya, kelihatan Bapak dan Ibu? Kelihatan, Bu. Oke. Nah, jadi aktivitas kita saat ini terkait dengan pertanyaan-pertanyaan Bu Endang tadi dan apa yang disampaikan oleh Pak Wahyu, maka kita akan melakukan analisis kepentingan dan kekuatan pemangku kepentingan. Nah, di sini kita akan menganalisis siapa saja sih yang memiliki kepentingan besar, tetapi kekuatannya besar ataupun kekuatannya kecil. Begitupun sebaliknya. Jadi di sini ada kita bagi 4 kolom yang memiliki kepentingan besar dan kekuatan besar itu pemangku kepentingan utamanya. Siapa-siapa saja, Bapak Ibu diminta untuk kemudian mengidentifikasi siapa-siapa saja yang memiliki kepentingan besar dan memiliki kekuatan besar, kemudian siapa-siapa saja memiliki kepentingan kecil, kekuatannya besar, kepentingan besar, kekuatannya kecil, dan kepentingannya kecil, tetapi kekuatannya juga kecil. Nah, kita akan mengidentifikasi seperti ini penjelasan prioritas pemangku kepentingannya. Jadi poin A itu adalah yang utama, kemudian B itu adalah pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan mengenai kurikulum sekolah penggerak. Kemudian yang C ini adalah kelompok yang akan terpengaruh oleh kurikulum sekolah penggerak, namun tidak memberi dampak besar pada kurikulum.
Kemudian yang D ini adalah kelompok yang tidak ada dan tidak diharapkan untuk secara aktif terlibat dalam kurikulum penggerak. Oke, silahkan ini seperti ini. Silahkan kita analisis. Saya beri waktu 1 menit ya untuk kemudian menganalisis. Oke, Bapak Ibu, sebelum ini ya, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Ada yang perlu kita diskusikan silahkan. Ini Bu, kalau yang kecil, peran kecil, terus apa ini kekuatan kecil ini karena apa ya Bu ya contohnya Bu ya? Ya, yang kepentingannya kecil dan punya kekuatan kecil ini maksudnya adalah bahwa dia kelompok ini tidak ada dan tidak diharapkan untuk secara aktif terlibat. Misalnya dia ada dalam lingkungan sekolah, misalnya kantin sekolah, petugas kantin ya, petugas kantin sekolah. Dia memiliki kepentingannya sebenarnya kecil di dalam penerapan sekolah penggerak ini, dan tidak kekuatannya juga kecil karena tidak terlalu tidak terlalu aktif di dalam, tidak terlalu mempengaruhi penerapan sekolah penggerak ini, tetapi dia ada di dalam lingkungan sekolah. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Oke. Ya, terima kasih Bu. Saya lagi Bu mau bertanya. Ya silakan Bu Endang. Ya, terkait dengan yang berkekuatan besar dengan memiliki kepentingan besar. Apakah Dinas Pendidikan itu masuk di kelompok tersebut? Karena setahu saya pemerintah daerah banyak dilibatkan di program sekolah penggerak ini. Bahkan ada penentuan wilayah mana-mana saja yang masuk di tahap sekarang, terus nanti ada tahap berikutnya. Apakah Dinas Pendidikan daerah, provinsi, ataupun kabupaten kota masuk ke kelompok A ataukah kelompok mana, Bu? Ya, Pak Wahyu. Iya, gimana Pak Wahyu? Kalau lihat dari dinas ya, apalagi sekolah Bu. Menurut saya sekolah itu kan juga nanti tanggung jawabnya dari dinas. Otomatis dinas itu punya tanggung jawab ke sana, sehingga juga punya power juga, karena kalau mau kemana ada kebijakan dari dinas, sekolah pun juga harus mengikuti dari kebijakan dinas. Nah itu kemungkinan menurut saya sih, karena seperti itu ya masuk ke A Bu. Iya. Oke, terima kasih Pak Wahyu dan Bu Endang. Jadi kalau Dinas Pendidikan itu kan perpanjangan tangan secara langsung akan berhubungan langsung dengan sekolah ya. Jadi pembina langsungnya adalah Dinas Pendidikan. Jadi secara otomatis bahwa pemangku kepentingan yang memiliki dinas termasuk dalam pemangku kepentingan di poin A ini, memiliki kekuatan besar dan kepentingannya besar. Oke. Bapak dan Ibu, karena waktu jualah sehingga kita harus mengakhiri kegiatan kita sesi ini. Terima kasih atas partisipasinya. Tetap semangat karena kita masih akan lanjutkan pertemuan kita esok hari. Jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi pada hari ini. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah baik Pak. Sehat Bu Endang? Sehat Pak. Alhamdulillah. Bu Mia? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, semangat ya Bapak Ibu. Semangat Pak. Semangat. Oke. Kita lanjutkan lagi pada kegiatan materi kali ini. Kemarin, Bu Endang, Bapak Ibu semuanya sudah mengerjakan tugas-tugasnya ya. Juga sudah ada beberapa hal terkait dengan pengembangan kurikulum operasional. Nah, ini tentunya Bapak Ibu sudah mengerjakannya, mungkin sudah tahu seperti apa sih untuk ini pengembangan kurikulum operasional. Ini saya share terlebih dahulu Ibu ya. Kita coba nanti akan diskusi terkait dengan pengembangan kurikulum operasional. Mungkin sebelumnya untuk hari ini kita akan banyak ini diskusi terkait dengan prinsipnya. Prinsip untuk pengembangan
kurikulum operasional. Bentar, ini sambil menunggu prosesnya, proses untuk share screen. Ya, belum kelihatan? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke. Sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan belum ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Masih muter. Oh, masih muter. Masih jalan-jalan ini ya. Ya, sambil menunggu keluarnya ya. Kira-kira dari hasil ibu-ibu, bapak-ibu semua, ini hasil kemarin diskusinya kita coba terkait dengan prinsip pengembangan. Ada berapa prinsip pengembangan kurikulum operasional? Pengembangannya 3, prinsipnya Pak, ya, prinsip ya, 4, ini ya, prinsip. Pak, 4. Ada 4, ada berapa lagi? 4, Pak. 5. 5. 5, Pak, 5. 5, Pak. Jadi yang pertama berpusat pada peserta didik. Ya, ntar ini sudah kelihatan belum? Udah, Pak. Udah, oke, siap. Pertanyaannya yang kelihatan. Oh ya, nggak apa-apa pertanyaannya ya. Jadi ada berapa tadi? 4 apa 5? Ada 5, Pak. 5, Ada Pak. 5. Oke, ya, yakin ya 5 ya. Oke, yang satu apa? Halo, berpusat pada peserta didik. Oh iya betul. Berikutnya pertama berpusat pada peserta didik. Ya. Terus yang kedua Kontekstual, Pak. kontekstual. Yang ketiga itu esensial. esensial. Betul sekali. Yang keempat akuntabel. Yang kelima senantiasa melibatkan pemangku. Oke, hebat. Berarti Bapak Ibu semuanya sudah mengerjakan semua ya, sudah sempat baca-baca berarti ya. Oke, dari Bapak Ibu atau Ibu, nah ini ketika kemarin merasakan sudah mengerjakan tugas-tugasnya, itu karena dirasa dari 5 itu mana yang belum dipahami? Kira-kira yang mana? Kalau saya belum memahami itu seperti apa sih kurikulum operasional, bagaimana pengembangan kurikulum operasionalnya itu yang berpusat pada peserta didik, Pak. Pada peserta didik. Kalau Bendang, dari mana Bendang? Prinsip akuntabel itu belum jelas, Pak. Oh, akuntabel. Oke. Ya. Sekarang kita lihat ya. Kita sambil bahas satu persatu. Oke, tadi kalau Bumiya berpusat pada peserta didik itu apa ya? Kalau kita lihat konsepnya, nah ini konsepnya adalah di sini yang kita semua mungkin sudah baca ya, ibu-ibu. Pembelajaran harus memenuhi potensi, kebutuhan perkembangan dan tahapan belajar serta kepentingan peserta didik. Profil belajar Pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Jadi intinya kalau ketika Bapak Ibu akan mengembangkan kurikulum operasional, nah tentunya Bapak Ibu nanti setelah ini harapannya adalah segera ini melakukan proses pengembangan kurikulum operasional. Nah tentunya jangan lupa prinsip yang pertama ini. Jadi harus orientasinya, nah, semua orientasinya ini adalah masuk ke dalam ini untuk kepentingan peserta didik. Bagaimana bisa memenuhi potensi yang di peserta didik dan bagaimana bisa memenuhi kebutuhan dari perkembangan dan tahapan peserta didik. Jadi semuanya terkait dengan pembelajaran, bagaimana kita bisa berorientasi kepada peserta didik dan acuannya, nah ini jangan lupa acuannya sekarang kepada P3 atau profil pelajar Pancasila sebagai acuan kita ke sana. Jadi intinya ketika kita mengembangkan, jangan lupa bahwa kita harus berorientasi kepada bagaimana meningkatkan, mengembangkan, mengoptimalkan potensi peserta didik dan juga bagaimana kita bisa memenuhi perkembangan dan tahapan belajar peserta didik. Itu yang terkait dengan berpusat pada siswa ya, peserta didik. Terus ini kontekstual. Ini berarti sudah menunjukkan kekasan nih, Bapak Ibu sudah paham ini ya. Kita lanjut lagi. Yang esensial, ini berarti harus ini semua unsur informasi
yang harus kita pilih mana yang penting, yang mana utama, yang dibutuhkan dan bukan kepentingan. Ini Bapak Ibu juga sudah paham. Ya akuntabel ya Bu Endang ya. Iya Pak, akuntabel. Ya, akuntabel berarti ini kalau dilihat dari maknanya akuntabel kan dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan. Nah, bagaimana supaya dapat dipertanggungjawabkan? Harus ada ini, ada dasarnya. Salah satu dasarnya ketika Bapak Ibu akan mengembangkan, nah ini harus ada datanya, harus aktual, harus ada buktinya, ada dokumennya. Nah itu Bapak Ibu. Jadi ketika ingin memasukkan ini, apa datanya, faktanya? Oh, memasukkan terkait dengan karakteristik, misalnya ada apa sana. Oh ternyata memang ada data yang terkait dengan itu. Jadi ada data, ada acuannya. Itu yang akuntabel sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Itu ya Bu Endang ya. Oke Pak. Terus berikutnya adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Jadi ketika mau mengembangkan, kita harus melibatkan apa saja, Ibu-ibu, pemangku kepentingan ini yang dilibatkan siapa saja? Komite Pak. Pemerintah. Oke, pemerintah. Orang tua. Orang tua. Dudi juga boleh Pak. Gimana? Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan. Oh, Dudi. Ya, Dudi. Contoh enggak? Di sekolah Bapak Ibu Dudi siapa? Di sekolah Ibu ada enggak Dudinya? Di sekolah Bapak Ibu yang sekarang? Belum sih Pak, karena saya di SMA ini. Bukan dekat dari lokasinya, enggak ada. Oke. Kalau ada Pak, perusahaan kelapa sawit. Oh, kelapa sawit. Oh iya. Bu, kalau di kelapa sawit sudah pernah kerjasama ya? Sudah Pak. Oke, bentuknya apa kerjasamanya yang sudah dilaksanakan? Biasanya perusahaan kelapa sawit itu menerima anak-anak magang yang dari perkantoran untuk dilatih di pabrik terkait administrasi. Oke, bagus sekali Bu Endang. Oke, saya kira itu Bu Endang, Bu Mia dan juga yang lainnya. Ini saya kira sudah bisa semuanya. Nanti jangan lupa tetap kerjakan tugas-tugasnya, upayakan untuk bisa mengerjakan, dan yang berkolaborasi harapannya upayakan untuk selalu berkolaborasi, sharing dengan teman ya, sehingga nanti biar tambah mantap untuk pemahamannya. Terima kasih. Mari kita akhiri kegiatan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu yang ada di kelas ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sehat. Lancar puasanya Bapak Ibu ya. Amin. Ya, THR-nya sudah cair, jadi belum. Semoga. Kalau di rumahnya sudah ada kue, berarti jadi lebarannya ya. Kalau belum beli kue, segera dibeli biar lebarannya jadi untuk minggu depan. Kemarin dapat pasal dari koperasi, Bu. Baik Bapak Ibu, kita sekarang berada di hari ke-6. Kita melanjutkan materi kita kemarin. Bapak Ibu masih ingat kemarin kita membahas tentang apa? Kemarin itu, kalau dulu kita menyebutnya, mungkin di K13 itu kita menyebutnya RPP, kemudian ketika di sekolah penggerak ini kita mengubah namanya sedikit. Ya. Apa kemarin? Modul ajar, Bu. Modul ajar ya, Bu. Modul ajar, Bu. Ya, kemarin kita membahas mengenai modul ajar. Untuk hari ini, karena kemarin sudah modul ajar dan sedikit mengenai assessment atau penilaian, yang kita sudah lihat kemarin, untuk hari ini kita akan lanjutkan kembali dengan melihat asesmen formatif dan sumatif. Coba share screen ya Bapak Ibu.
Kira-kira apa ya formatif dan sumatif itu bedanya ya? Ya, sebentar kita lihat ya. Ini pesertanya terlalu bersemangat, Bu. Semangat. Lancar puasanya. Pesertanya ini, ya Allah, sangat Luar antusias biasa, ya Bu. pesertanya. Ini lebih dari, semoga pesertanya kayaknya lebih pandai-pandai ini daripada narasumber. Baik Bapak Ibu, untuk asesmen yang biasa Bapak Ibu dengarkan itu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Ya. Kebetulan share screen-nya tidak bisa saya lakukan. Mari kita lihat dulu asesmen formatif. Adakah Bapak Ibu yang sudah biasa melakukan asesmen formatif? Asesmen formatif itu asesmen yang ini ya Bu ya, yang dalam proses pembelajaran. Iya, betul sekali. Asesmen formatif itu tahu nggak Bapak Ibu tujuannya apa untuk asesmen formatif? Apa ya? Untuk mengetahui ini mungkin prosesnya sudah berjalan atau sudah sesuai dengan tujuannya atau belum, itu mungkin ya. Kalau karena di tengah-tengah jalan kan itu ketika proses Bu ya. Ya, betul sekali Pak. Jadi asesmen formatif itu dijalankan di tengah-tengah proses pembelajaran supaya ketahuan apakah pembelajarannya berjalan dengan baik, adakah materi-materi yang masih kurang dipahami di tengah pembelajaran. Dan yang satunya adalah asesmen sumatif. Ada yang bisa menjelaskan terkait asesmen sumatif? Asesmen sumatif itu di akhir pembelajaran Bu ya, yang berkala. Misalnya di kalau dulu kita katakan tes sumatif, tes mid semester. Seperti itu ya, Bu ya. Betul. Oh, ya, berarti betul berarti yang sering kita lakukan tuh ya berarti sumatif semua ya. Sumatif, iya betul sekali Pak. Jadi yang kita jalankan pada umumnya adalah asesmen sumatif atau dilaksanakan pada akhir proses pembelajaran. Dan juga biasanya asesmen sumatif ini dikaitkan dengan nilai akhir yang akan dicapai oleh siswa. Dan pada proses asesmen seringkali atau proses asesmen formatif itu seringkali terlupakan karena dianggap lebih pada asesmen sumatif. Jadi seharusnya Bapak Ibu nanti tetap mengaitkan keduanya Bapak Ibu ya dalam pembelajaran formatif dan sumatif. Karena asesmen itu sendiri memiliki 3 fungsi sebagai refleksi proses pembelajaran, perbaikan proses pembelajaran, dan juga sebagai evaluasi proses pembelajaran. Bapak Ibu, biasanya kalau di sekolah bentuk asesmen formatif apa yang biasanya atau pernah Bapak Ibu lakukan? Nah, formatif ini saya ingatkan kembali adalah proses asesmen di tengah-tengah pembelajaran. Biasanya Bapak Ibu melakukan dengan cara apa? Misalnya project Bu, bisa seperti ya. Project. Kalau observasi yang biasanya sering kita kan K13 Bu ya. Ya, itu betul. Biasanya observasi kayak disikap gitu ya, observasi atau mungkin mengamati terkait dengan diskusinya itu. Apakah itu bisa dimasukkan formatif juga Bu ya? Betul sekali Pak Wahyu. Jadi formatif itu karena Bapak Ibu ingin melihat bagaimana proses pembelajaran, apakah ada kesulitan yang dialami siswa atau ada hal-hal yang bisa Bapak Ibu bantu untuk memperbaiki proses pembelajaran, maka paling sering yang digunakan adalah observasi. Biasanya Bapak Ibu bahkan kalau observasi melengkapi dengan lembar observasi. Kalau Bapak Ibu lebih terbiasa untuk mengamati, maka bersiapkanlah lembar observasi. Bapak Ibu juga untuk bentuk asesmen formatif dan sumatif itu ada yang
bisa berbentuk tertulis, ada yang bukan atau non tertulis. Jadi nanti tugas Bapak Ibu selanjutnya adalah mengidentifikasi bentuk asesmen tertulis apa-apa saja, dan kemudian bentuk asesmen yang tidak tertulis apa-apa saja. Untuk pertemuan kita kali ini terkait asesmen formatif dan tematis, kita akhiri dulu sampai di sini. Tetap Bapak Ibu semangat karena kegiatan kita masih akan berlangsung sampai hari ke-10. Insya Allah Bapak Ibu akan mendapat manfaat dari kegiatan kita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, Bu Mia, Bu Endang, saya sendiri Pak Wahyu.